Shalom, apa kabar semuanya? Kami mengucapkan selamat Paskah. Yesus telah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia telah menebus dosa kita. Dan kita boleh memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah Paskah pada hari ini. Dan kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kebangkitan Tuhan telah menebus kami dari segala pemberontakan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan anugerah yang besar yang boleh kami peroleh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Kau berkati kami semua, kami percaya Tuhan hadir di mana kami berada. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, kami percaya kuasa mujizat Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kasih yang terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati dan memulihkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Haleluya.
hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Bapa, kami naikkan syukur terima kasih pada pagi hari yang berbahagia Minggu 12 April 2020. Kami boleh merendahkan hati datang di hadapan Tuhan, di mana hari ini adalah hari yang bersejarah. Sungguh kami boleh mengalami kuasa Allah yang heran, di mana Kristus bangkit dari kematian. Maka kami percaya kebangkitan-Mu akan membawa pengharapan di dalam kehidupan kami. Apapun kesukaran, kesulitan, bahkan masalah yang kami alami, karena kami tahu Kristus yang sudah menaklukkan maut, Kristus yang sudah menaklukkan kematian, maka Kristus yang sama akan mampu menolong kami, akan mampu memberikan jalan keluar dan pengharapan untuk hari esok yang lebih baik. Itu sebabnya Tuhan pimpin di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kesukaan, ibadah ini menjadi kerinduan, ibadah ini yang dinanti-nantikan untuk memuaskan jiwa yang lapar, yang haus, yang dahaga akan kebenaran firman Allah, sehingga sungguh-sungguh kami boleh dipuaskan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini Minggu Paskah, kita sama-sama akan merayakan kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa 3 hari lalu kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus mati dengan penganiayaan yang berat. Dia dipukul, dia diludahi, bahkan Yesus menderita sangat luar biasa di mahkota duri sampai mati di atas kayu salib. Namun hari ini sebagai orang-orang percaya, orang-orang ketebusan Allah, kita akan merayakan kemenangan di mana Kristus bangkit. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 57 ayat yang ke-10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus yang membawa kepada pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita tahu dan mendengar tentang cerita kebangkitan Yesus, sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang hampir dikatakan tidak masuk di akal, tetapi hari ini kita mau mempercayai dengan hati bahwa sungguh Yesus sudah bangkit, dan kebangkitan itulah yang akan membawa pengharapan. Kebangkitan Kristus bukan sebuah permainan sandiwara, tetapi ini sesuatu fakta sejarah yang bisa dibuktikan. Bahkan kebangkitan Kristus kita tahu tidak saja satu orang, dua orang yang menyaksikan, tetapi firman Tuhan berkata seluruh murid-murid Tuhan Yesus, bahkan 500 orang lebih menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Mereka melihat Yesus hidup lagi. Itu sebabnya fakta sejarah inilah yang sungguh-sungguh boleh saudara imani dan percaya. Dan Yesus yang bangkit, yang sanggup mengubah atas kehidupanmu, yang sanggup memberikan saudara masa depan yang penuh pengharapan. Saya puji Tuhan beberapa kali kemudian dipercayakan untuk mengikuti tur Holy Land, sehingga saya boleh menyaksikan bagaimana kemudian kuburan Yesus di Yerusalem yang menunjukkan sebuah kuburan yang kosong, dan ini menunjukkan bahwa Kristus hidup, Kristus bangkit. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian kita memiliki pengharapan?
Karena firman Allah berkata pada pagi hari ini, semua orang sudah menjadi letih lesu. Ya. Dalam perjalanan yang jauh engkau sudah letih lesu. Hari ini kita tahu semua menjadi letih lesu. Lelah, tidak berdaya, tidak saja di Indonesia tetapi dunia. Dengan penduduk 7,7 miliar jiwa, semua mengalami letih lesu, semua mengalami ketidakberdayaan. Disebabkan oleh karena pandemi virus Corona COVID-19, disebabkan oleh karena ekonomi, disebabkan oleh karena kesehatan terganggu, disebabkan oleh karena banyak faktor, termasuk juga dengan ketakutan. Dan itu yang membuat di mana semua penduduk di dunia sedang mengalami kelemahan, letih lesu, yang mungkin bisa nyata secara fisik di dalam kelelahan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, Tuhan menjamin dan menjanjikan ada pertolongan. Tuhan yang sudah menaklukkan kematian, maka saya percaya orang yang pagi hari ini menaruh pengharapan kepada Tuhan, mereka akan bangkit dari segala kelemahan, mereka akan bangkit dan melihat kuasa yang dahsyat yang membangkitkan Kristus itu sungguh-sungguh boleh mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal yang saudara yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, di mana Tuhan menciptakan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Untuk kita bangkit, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus membaharui akan tubuh kita. Seringkali Bapak Ibu, manusia terlebih memperhatikan akan tubuh ini, ya dengan kita mandi 1 hari 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Kemudian kita memberikan makan bagi tubuh ini, bahkan vitamin dan lain sebagainya. Tetapi saya mau beritahu, tubuh ini memang perlu kita jaga, tetapi jangan berlebihkan, ya, sehingga kehidupan rohani kita akan semakin kuat, semakin kita melihat akan campur tangan Tuhan. Tubuh ini kemudian perlu kita jaga, tubuh ini perlu kemudian kita rawat, tubuh ini kemudian perlu kita untuk bisa beraktivitas dengan baik. Tetapi ada satu hal, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam keadaan letih lesu, dalam keadaan tidak berdaya, janganlah engkau berkata tidak ada harapan. Ya. Itu adalah perkataan kita, itu adalah mulut kita. Dalam kondisi saudara hari ini, mungkin dalam kondisi ekonomi tidak baik, kesehatan kurang baik, bahkan usaha, pekerjaan, banyak faktor yang membuat kita lemah, letih, dan lesu. Tetapi Alkitab mengatakan jangan berkata tidak ada harapan. Itu sebabnya tubuh ini Tuhan mengaruniakan panca indera, salah satunya mulut, untuk kita menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena firman Allah berkata, apa yang engkau ucapkan, itu yang engkau terima. Itu sebabnya mari kita mau menjaga mulut kita, tutur kata kita yang baik. Walaupun hari ini kita ada di dalam kondisi yang lelah, hari ini kita ada di dalam kondisi yang lesu, letih, kita tetap memiliki positive thinking. Karena kita tahu kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan kita jiwa. Ya, kita harus bangun jiwa kita untuk kita melihat bahwa sungguh kebangkitan itu menjadi nyata bagi kehidupan kita. Jiwa itu terkandung dengan pikiran dan perasaan. Waktu saudara membangun pikiran kita, waktu saudara membangun perasaan saudara dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka pastikan apapun kondisi saudara hari ini, saudara dapat melangkah dengan baik. Karena kita tahu di mana pikiran yang baik, perasaan yang baik, itu akan mendatangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam pikiran dan perasaan yang tidak baik, pikiran dan perasaan yang kacau, bahkan pikiran dan perasaan yang negatif, itu seringkali membuat hubungan sesama itu menjadi renggang.
hubungan sesama menjadi kurang harmonis. Itu sebabnya kita perlu untuk menjaga jiwa kita agar tidak saja tubuh kita sehat, tetapi jiwa kita juga harus sehat. Karena jiwa yang sehat, kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dari pikiran-pikiran kita yang positif, dari perasaan kita yang positif. Itu sebabnya kita perlu untuk kemudian menolak hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran yang tidak baik, perasaan yang tidak baik. Kita perlu menolak, bahkan kita perlu kemudian untuk membatasi diri, menjauhkan dari kemarahan, kebencian, bahkan kepahitan. Karena itulah yang akan memberikan kontribusi bagi jiwa kita. Kalau kita bisa menjaga dengan baik dari segala kemarahan, kebencian, bahkan hal-hal yang tidak baik, termasuk dengan kepahitan, maka pastikan kita akan memiliki jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu akan mudah untuk bisa beradaptasi. Jiwa yang sehat akan mudah untuk kita bergaul, mudah untuk kita bisa menerima nasihat-nasihat, mudah untuk kita bisa menerima bimbingan, tuntunan dari orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita roh. Roh, kita harus bangun roh kita, karena roh yang terbangun dengan kuasa Tuhan, maka kita akan mampu untuk melihat dan menyaksikan kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya bagaimana kita bisa membangun roh kita, kita harus membangun dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, muliakan Tuhan dengan puji-pujian. Tuhan menyenangi umatnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan menyenangi agar umatnya senantiasa mengagungkan, meninggikan Dia, karena Tuhan tidak pernah atau tidak bisa untuk memuji dirinya sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus bangun roh kita. Orang-orang yang membangun rohnya dan terus berfokus kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, masuk di dalam hadiratnya. Saya percaya apapun kondisi yang hari ini kita alami tidak akan membuat kita gentar, karena orang-orang yang rohnya dibangun dengan baik, rohnya yang sehat, dia akan mengalami sebuah terobosan ilahi justru saat dia ada di dalam kesusahan, saat dia ada di dalam kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Firman Allah berkata, jika engkau tidak berkata sesuatu yang tidak baik, jika engkau tidak berkata sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kemudian firman Tuhan berkata, engkau mendapat kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru, yang tentunya kekuatan ini bukan kita peroleh dari makanan. Kekuatan yang baru yang Tuhan janjikan bukan kita peroleh dari minum vitamin, bukan kita peroleh dari hal-hal dunia, tetapi kekuatan yang baru yang Tuhan janjikan, yaitu kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari surga, dan kekuatan itulah yang membangkitkan Kristus ada pada kita, sehingga dikatakan, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin menyampaikan, seburuk apapun kondisimu hari ini, pastikan bahwa persoalan-persoalan dan masalahmu tidak lebih daripada kuasa Tuhan. Maka kita percaya bahwa persoalan yang kita alami tidak lebih dari kuasa Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong. Karena hari ini kita merayakan Paskah, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, maka sebabnya kita harus bangkit. Tubuh kita boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan jiwa kita boleh memikirkan hal-hal yang baik, perasaan-perasaan yang baik. Jangan lagi pikiran perasaan kita terlalu sensitif, tapi kita mau berpikir dan merasakan dengan baik secara nalar dan logika. Dan biarlah kiranya roh kita tetap terbangun, hubungan pribadi kita dalam pujian penyembahan kita tetap
menjadi nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kebenaran firman Allah ini berkata bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, dan sebab itu kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala. Bapa, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu. Engkau yang sudah mengaruniakan kami tubuh, jiwa, dan roh. Dan kebangkitanmu ini biarlah akan membangunkan tubuh, jiwa, dan roh. Selama ini mungkin tertidur di dalam kehidupan kami. Kami terlalu banyak mementingkan kehidupan pribadi. Kami terlalu banyak memuji diri kami dan tidak memuji memuliakan Tuhan. Itu sebabnya seringkali kami menjadi lemah, seringkali kami menjadi lesu dan tidak berdaya saat dihadapkan kepada kesukaran, masalah, dan persoalan hidup. Tapi kami percaya Bapa, sesulit apapun kami mau tetap berkata bahwa Tuhan sanggup. Kami mau tetap berkata bahwa ada pengharapan. Kami mau tetap berkata ada masa depan. Maka firman Allah berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami tidak menjadi lemah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami tahu apapun persoalan mereka, kesulitan mereka, baik dalam ekonomi, baik di dalam hubungan keluarga, bahkan bisnis, usaha, dan pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan, biarlah mereka mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, dan mereka boleh lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar sabda dan firman. Karena itu terlebih memberikan kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh untuk menantikan pembelaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumi, hasil ternak buah kandunganmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar. Di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Kiranya Tuhan mendapatkan saudara tetap bertekun dan setia kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.